Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi imani wal islam wa huwa dhammul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Shadaqallah. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan iman nikmat Islam serta iman sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada umatnya hingga masyarakat muslimin wal muslimat jamaah mushola Baitur Rasyid yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini tausiah mengambil tema menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Perintah puasa jatuh pada bulan Sya'ban. Kenapa ada di bulan Sya'ban? Karena Rasulullah dapat mensosialisasikan puasa Ramadan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang terdahulu sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Jadi maksudnya ya ayyuhalladzina amanu panggilan kepada semua orang yang punya iman, baik itu anak-anak, orang tua, dekat atau jauh, panggilannya sama. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu panggilan Allah untuk kita melaksanakan puasa. Jadi tidak pilih kasih Allah itu panggil semua ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, baik kecil, tua, muda, anak-anak, orang tua, sepanjang punya iman, panggilannya berlaku. Dan panggilan ini juga berlaku untuk jarak. Orang yang beriman jalan dekat, jalan menengah maupun jauh, panggilannya sama. Oleh karena itu Rasulullah bersabda yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan, Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, hanya mengharap ridho kepada Allah, dosa-dosa yang lampau diampuni. Nah, maksudnya dosa-dosa yang lampau itu mulai kapan sih? Dari mulai kita akil balik sampai usia kita sekarang. Jadi jamaah sudah mulai bisa berhitung sendiri. Misalnya jamaah ada yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, dan 60 tahun. Jadi mulai kalau misalnya yang berusia 60 tahun, dari mulai akil balik sampai usia 60 tahun itu dosa-dosa yang lampau akan diampuni. Kemudian puasa Ramadan itu satu paket ibadah siang dengan malam. Rasulullah bersabda, Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi datangnya bulan suci Ramadan itu dimulai dari malam dulu, mulai sejak maghrib itu sudah
termasuk di bulan Ramadan. Jadi berlaku yang kaitan dengan ibadah siang. Jadi kita sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat taraweh maupun witir. Karena ibadah qiyam itu mulai dari pada isya sampai menjelang sahur. Allah berfirman, kanu qalilan minal laili wasja'un wabila syahrun yastaghfirun. Jadi di waktu sahar itu sifat. Nah, pelaksana ya kita melaksanakan sahur itu waktunya ya hanya sekitar setengah jam menjelang subuh. Nah, makanya sampai Allah menurunkan firman itu kan sangat berarti, makanya kita dan sahur itu jangan terlampau malam, karena firmannya itu setengah jam menjelang subuh. Jadi kalau jamaah yang belum tahu, nah mulai sekarang lah kita. Jadi sahur itu jangan terlampau malam, karena ini firmannya, hadisnya juga seperti itu. Jadi ibadah qiyam atau malam. Kemudian kaitan dengan peningkatan berikutnya, karena ini ibadah personal atau kewajiban kita secara pribadi. Kemudian peningkatan berikutnya apa sih? Ya sholat fardu, misalnya kita tadinya sholat fardu itu sendiri di bulan suci Ramadan, kita usahakan kita sholat berjamaah karena pahalanya sangat berlipat ganda. Di bulan biasa aja kalau kita sholat fardu berjamaah pahalanya 27 derajat, sedangkan di bulan Ramadan kalikan 10. Jadi kita sekali sholat fardu berjamaah 27 kali 10. Dalilnya ada di surat Al-An'am ayat 106. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jelas firman-Nya Allah. Jadi jamaah diusahakanlah. Jadi mulai sekarang kita inventarisir di luar sholat fardu ada apa sih ibadah qiyam. Terutama taraweh, witir, sholat tahajud sampai menjelang sahar. Jadi ibadah taraweh itu juga bervariasi, karena ada yang 11 rakaat, ada yang 27 rakaat, ada yang 39 rakaat. Bahkan zaman sahabat dulu, karena beliau tahunya itu hanya dari mulai pada isya sampai sahar itu ada yang sampai 400 rakaat. Nah, makanya langsung dikasih standarisasi oleh Rasulullah, dicontohin. Rasulullah sering melakukan 2-2-2, 1 berarti 11. Jadi contoh dari Rasulullah 11. Nah, contoh dari Umar bin Khattab 23, 2-2-2, 3. Jadi 20 rakaat kita sholat taraweh, witirnya 3. Ini contoh dari Umar bin Khattab. Kalau zaman sahabat dulu ada sampai 300 rakaat. Makanya ini standarisasi. Standarisasi itu inisiatif dari Umar bin Khattab. Ini kaitan dengan sholat. Kemudian baca Al-Quran. Kan Al-Quran juga dasar, karena Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran ini aku yang menurunkan, aku yang menjaga. Kemudian Allah berfirman juga di surat yang lain, yaitu di surat Al-Qamar ayat 17. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Nah, Al-Quran itu kami beri kemudahan bagi yang mau mengambil pelajaran. Dari dua firman Allah yang kaitan dengan baca Al-Quran. Kemudian Rasulullah bersabda yang kaitan dengan kita membaca Al-Quran. Man harafan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanata bi amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wa lam harfun. Rasulullah bersabda, bacalah satu huruf Al-Quran, Allah akan kasih 10 kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif, lam, mim sudah 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Ini di hari biasa. Di Ramadan Allah gandakan lagi 10 kali. Jadi satu hurufnya 10 kali dapat. Jadi ngitungnya jangan
1, 2, 3, 10. Ini kecil. Kalau ukuran pahala itu 1 ke 2 itu kurang lebih 500 tahun. Berikutnya 3 ke 4 500 tahun dan seterusnya. Makanya sampai Rasulullah bersabda sedemikian rupa. Kemudian Rasulullah bersabda juga, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah bersabda bahwa Al-Qur'an itu nanti datang pada kiamat menemui sahabat-sahabatnya orang yang membaca Al-Qur'an tersebut untuk memberi syafaat kepada yang membaca. Sudah berapa itu? Kaitan dengan Ramadan pertama kita puasanya, sholat, kemudian baca Al-Quran, dan yang ketiga ini kita zakat ini ibadah harta. Allah berfirman, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin sab'a sanabila. Jadi apabila kita itu infak diperumpamakan 1 biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 biji. Jadi kita infak, kita ilustrasikan misalnya 1 biji kurma, ya kan, tumbuh 7 batang, 7 batang, setiap batangnya 100, jadi 700. Ini di bulan biasa. Nah, di bulan Ramadan kalikan 10 kalau kita berhitung. Tapi kalau misalnya kita tidak ada itu dengan ikhlas, mayasya, jadi Allah itu unlimited ngasih pahala pada kita. Karena kalau 700 kali 10 itu masih koma, mayasya berarti unlimited. Jadi pahalanya itu unlimited. Jadi makanya dengan Allah jangan hitung-hitungan. Kalau hitung-hitungan ya 700 kali 10 7.000 kan. Nah kalau kita mayasa berarti Allah itu memberi pahala pada kita unlimited. Nah, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan nanti dapat mengamalkan. Pertama kita sholat wajib berjamaah, kita laksanakan tarawih. Yang berikutnya kita baca Al-Quran, juga kita usahakan kita bisa khatam dalam 1 bulan. Kemudian berikutnya kita bisa amal jariyah dan zakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.